Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan, mungkin di dalam benak kita, mungkin di dalam hati kita sering terpikir ketika kita makan ikan asin, ketika kita makan ikan teri, itu nanti ada kotoran. Ketika kita goreng ikan yang masih yang kecil-kecil gitu kan, itu ada kotoran yang mana kemudian itu kita goreng saja itu. Jadi terkadang itu ada ikan asin yang memang itu belum dibersihkan untuk kotorannya. Itu mungkin sebagian dari kita itu berpikir ini bagaimana hukumnya? Apakah memang halal? Apakah sebenarnya itu najis sehingga menjadi hukumnya haram? Nah, ini supaya jelas, dalam kesempatan kali ini akan saya jelaskan mengenai itu. Baik, yang pertama itu akan saya bawakan di sini yaitu di dalam kitab Nihayatul Zain. Jadi kitab Nihayatul Zain itu adalah sarah dari Qurratul Ain. Ini karangan dari Imam Nawawi Al-Jawi atau Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, di sini dijelaskan. Ini akan saya zoom sebentar. Ini di sini itu bahwasanya wa yu'fa amma fi jawfis samaki as-sohiri alladhi yabtali'u biramtihi. Jadi jawabannya adalah wa yu'fa, jadi diampuni. Jadi sebenarnya najis, cuman karena susah, akhirnya syariat itu mengampuni hal tersebut. Makanya bahasanya yu'fa, bukan artinya itu berarti suci, kotoran itu enggak. Tapi yu'fa. Jadi kalau yang mutamat itu begitu, jadi yu'fa, jadi diampuni. Walaupun sebenarnya itu tetap najis, yang namanya kotoran ikan, tapi tetap itu yu'fa. Jadi yu'fa, wa yu'fa diampuni, amma fi jawfi samak. Ama dari sesuatu yang ada di jawfi samak, di perut ikan. Tapi yang kecil lah sohir. Jadi samak yang kecil, ikan yang kecil. Nah sekarang batasan kecil itu yang bagaimana? Batasan kecil itu adalah alladzi yabtali'u biramtihi, yang orang itu bisa menelan, itu bisa memakan dengan durinya. Jadi kalau ikan itu masih memungkinkan untuk dimakan beserta durinya, nah itu berarti dikategorikan kecil. Sehingga ketika dikategorikan kecil, maka di sini maka waya juzu bal'uhu bima fi jawfihi, boleh kita menelan langsung tanpa kita itu membersihkan kotoran yang ada di perutnya. Jadi boleh kita langsung menelannya bima fi jawfihi beserta dengan apa? Dengan kotoran yang ada di jawf, yang ada di perut itu si ikan. Di sini juga dijelaskan walau kuliya bima fi jawfihi fala yunajjisul zaid. Kalau seandainya itu ikan yang kecil tersebut itu yang tidak dibersihkan kotorannya itu seandainya digoreng belum dibersihkan, itu bagaimana itu hukumnya? Apakah jadi minyaknya itu jadi apa? Minyaknya itu bisa jadi najis atau bagaimana? Itu dikatakan di sini fala yunajjisuz zaita. Itu tidak bisa menajiskan minyaknya. Jadi tidak bisa menajiskan minyaknya. Nah, itulah mengenai apa itu namanya hukum ikan asin ya, ikan asin yang kecil. Nah, itu begitu hukumnya. Nah, itu hukumnya begitu. Sekarang juga dijelaskan bahwa di sini ya, ini hukum ar-raus ya. Ini mengenai fasi, dari ikan asin itu mamuliha min samak. Ini yang menjadi fokus pembicaraan ini wa amma hukmur raus ya, yang ini wa amma hukmur raus itu yang akan saya bahas, yang akan saya jadikan fokus pembicaraan itu yang itu wa amma hukmur rausi fa yufa anhu bisamaki sohir dunal kabir. Nah ini kalau hukum raus, hukum kotoran yang ada pada ikan itu fa itu diampuni, najis cuman diampuni ya. Bisamaki sohir yang ada pada ikan yang kecil dengan batasan kayak tadi, jadi yang kita itu bisa menelan, kita itu bisa memakan beserta durinya. Nah, itu berarti dikategorikan ikan kecil. Nah, itu yufa diampuni. Tapi dunal kabir, kalau ikan gede enggak.
Nah kalau ikan gede maka enggak. Maka kalau enggak ya fala ya juzu aklu enggak boleh. Kalau misalkan ada ikan asin yang besar, ada ikan asin yang besar yang mana itu tidak di apa namanya? Itu tidak dibersihkan kotorannya, padahal gede, ikannya gede enggak dibersihkan kotorannya. Nah itu nanti laya juzu akluhu, itu enggak boleh kita memakannya. Kita enggak boleh memakannya itu. Di dalam yanza mafi cobi ketika sesuatu yang ada di perutnya itu tidak diambil dulu. Nah itu hukumnya tidak boleh memakan. Kenapa limtizahi lahmihi bi fudulatihi allati fi batinihi bi wasitatil melih. Daging dari ikan asin tersebut itu sudah menjadi mutanajis. Nah kok begitu? Iya, karena ketika diasinkan, ikan asin ketika proses pengasinan itu nanti garamnya itu akan meleleh. Nah ketika meleleh, maka nanti akan itu menjadi metode penyalur. Yang tadinya itu yang najis hanya kotorannya, kemudian kotorannya itu kena garam, sedangkan garam itu nanti bercampur ke seluruh itu daging si ikan. Oleh karena itu dagingnya pun jadi najis ain. Jadi dagingnya pun najis, maka tidak boleh dimakan. Itu kalau misalkan ikannya besar. Kalau ikannya kecil, maka hukumnya yu'fa anhu fis samakis sahih. Jadi kalau ikannya kecil itu diampuni. Baik, di sini akan saya bawakan juga di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin ini, ya, Buhyatul Mustarsyidin. Ini akan saya bawakan di bab an-najasat. Ini supaya menjadi pedoman atau bahwasanya yang namanya makanan itu hukumnya itu luas. Hukumnya luas. Kalau mengenai makanan itu hukumnya luas. Hukum yang paling sempit itu mengenai riba. Kalau riba itu jelas nas Al-Qur'an itu haram, tapi kalau mengenai makanan yang seperti ikan atau seperti makan apaan itu mungkin masih ada celah itu. Masih ada celah ketika ada orang memakannya. Kita minimal tidak ingkar. Karena memang ada sebagian ulama yang memperbolehkannya. Termasuk ini. Ketika ada sebagian orang yang makan ikan asin yang besar. Padahal tidak dibuang kotorannya. Bagaimana? Maka kita masih bisa itu untuk tidak ingkar. Karena sebagian ulama. Ini coba kita perhatikan di mas'alatun. Ini mas'alatun. Dhaba ba'duhum ila taharati rawthil ma'kul. Sebagian ulama fuqaha itu berpendapat bahwa rawthil ma'kul, bahwa yang namanya kotoran dari hewan yang bisa dimakan itu adalah toharah, itu suci. Hewan yang bisa dimakan dagingnya itu adalah suci, termasuk ikan. Ikan itu suci, halal untuk dimakan, maka kotorannya pun suci. Bal dhaba akharuna ila taharati jami'il arwah. Bahkan sebagian ulama lagi lebih ekstrim lagi nih, berpendapat bahwa semua kotoran tanpa terkecuali, yaitu semua kotoran itu adalah suci. Hatta minal kalbi itu, sampai kotoran anjing itu suci. Sebagian ulama berpendapat demikian ya. Sampai kotoran anjing itu suci. Nah, ilal adamiyah, kecuali kotoran manusia. Nah, itu yang najis. Ini pendapat. Ya, pendapat dari berbagai ulama. Nah, kesimpulannya bahwa ketika kita itu memakan ikan asin, maka tinggal kita pilih yang sudah benar-benar halal. Yang benar-benar halal. Bagaimana? Kalau misalkan kita ingin makan ikan asin yang besar, ya makan ikan asin yang besar, ya maka kita pilih yang memang ikan asinnya itu sudah dibersihkan. Kayak ikan yang sudah dibelek gitu kan, ikan yang sudah dibelek. Itu kan ada ikannya itu ikan yang tipis-tipis kemudian sudah dibelek. Jadi sudah dibuang kotorannya, itu enggak masalah kita makan. Ikan asin yang sudah dibuang kotorannya walaupun itu ikannya itu kan besar, enggak masalah kita makan. Nah, kalau misalkan ikannya itu ikan asin tapi belum dibersihkan kotorannya, maka kita masih boleh memakan dari ikan-ikan yang kecil saja. Ikan asin yang bentuknya itu kecil, kita masih boleh. Kalau misalkan bentuk ikan asinnya itu sudah besar, ikannya itu ikan besar, maka nggak boleh kita makan. Nggak boleh kita makan. Cuman, kalau seandainya ada orang lain, ada seseorang yang memakan ikan asin,
ikannya besar dan belum dibuang itu kotorannya ketika proses pengasinan, maka kita masih bisa untuk supaya kita tidak ingkar, karena memang ada pendapat bahwa rausul makul, kotoran dari hewan yang bisa dimakan itu suci. Itu sebagian pendapat. Walaupun pendapat kita itu atau pendapat yang kuat itu ya najis, cuman diampuni. Nah, cuman ini pendapat yang lain begitu. Nah, itu untuk supaya kita tidak ingkar dengan orang-orang yang apabila memakan daripada ikan asin ataupun ikan ya yang belum di black atau yang belum dibuang kotorannya. Demikian saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.